Hari ini kita akan membicarakan perbedaan antara twin flame, soulmate, dan karmic. Pertanyaan ini seringkali dipertanyakan oleh kita semua. Sama seperti saya dulu juga selalu bertanya-tanya. Apakah dia twin flame saya? Apakah dia twin flame saya? Apakah dia twin flame saya? Terutama ini karena saya belum pernah tahu mengalami secara langsung seperti apa hubungan twin flame yang sesungguhnya. Jadi saya pikir ya, jangan-jangan ini twin flame. Oh, dia niat sama saya. Jangan-jangan ini twin flame. Oh, dia mirip saya. Oh, jangan-jangan dia twin flame. Semuanya saya kira twin flame. Ya, tapi sekarang berhubung saya sudah ngerti, saya udah lebih pintar dikit gitu ya. Jadi saya menekatkan diri untuk bicara bagaimana cara membedakan antara twin flame, soulmate, dan karmic. Sebenarnya ketika kita sudah tahu twin flame kita itu kayak apa, antara soulmate dan karmic semuanya jadi lebih jelas. Kita jadi bisa lebih membedakan, oh ini soulmate, oh ini karmic, oh ini biasa aja. Bisa. Untuk itu kita akan sharing, tapi sebelum saya sharing, saya ingin memohon untuk Anda untuk mengingat kembali bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap orang punya petualangan dan jalan masing-masing yang berbeda-beda. Ada orang yang jalannya naik terjal, ada orang yang jalannya berliku-liku. Semuanya berbeda, jadi kita nggak bisa pukul rata. Apa yang pengalaman saya ini, mungkin di pengalaman saya ini benar, tapi mungkin tidak bisa diterapkan untuk Anda. Ya nggak apa-apa. Jadi ketika Anda mendengarkan podcast ini, harap diketahui bahwa sebagian dari sini adalah pengalaman pribadi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diterapkan untuk pengalaman Anda pribadi. Ya, penting untuk bisa memilah-milah. Ya. Nah, kemudian disclaimer yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa nggak semua orang punya twin flame. Karena setahu saya, twin flame itu adalah jiwa yang sudah sangat tua, sehingga dia sangat expand, ya, sangat luas, sangat besar, sehingga ketika dia ingin bereinkarnasi ke dunia ini, satu badan aja nggak cukup untuk menampung jiwanya dia. Jadi dia harus membelah diri, jiwanya harus menjadi dua, sehingga biar muat. Makanya twin flame, ya. Jadi kalau Anda bukan old soul, bisa jadi Anda tidak punya twin flame. Ya. Oke. Tapi tenang aja, kalau Anda tidak punya twin flame, soulmate banyak kok. Dan kita nggak harus punya twin flame untuk bahagia. Ya. Tapi apapun itu, ya segala sesuatu bisa aja terjadi. Kalau di pengalaman saya bilang tidak. Tapi kalau Anda merasa ya, percaya saja pada apa yang Anda pikir benar. Karena segala sesuatu bisa saja terjadi. Tuhan ini lebih luas daripada alam logika kita. Ya, kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Oke, kalau sudah oke semua, mari kita langsung saja mulai sharingnya. Bagaimana cara membedakan twin flame, soulmate, dan karmic. Jadi paling pertama yang harus Anda lakukan sebelum Anda menilai orang lain sebagai soulmate, karmic, dan twin flame. Sebelum Anda bisa membedakan ini semua, Anda harus lihat kembali ke dalam diri Anda sendiri. Anda harus bisa berkaca dan memeriksa. Saya lahir untuk apa sih? Saya lahir ini untuk sebuah misi penting atau cuma hidup sederhana? Oke, katakanlah Anda lahir sebagai seseorang yang punya misi untuk menghijaukan kembali gunung yang sudah gundul oleh karena kemajuan perekonomian di kota. Ya. Anda lahir untuk itu, kemudian Anda bertemu dengan seseorang yang Anda cintai, tapi orang ini ternyata seorang tukang kayu. Dia nggak suka hidup di gunung, dia sukanya hidup di kota, dan dia seorang
tukang mebel, tukang kayu. Tentu saja sebagai tukang kayu dia support menebang pohon. Ya, ini cuma contoh sederhana saja ya. Belum tentu realitanya seperti itu. Apapun bisa terjadi di realita, tapi contohnya seperti itu. Nah, berhubung Anda sudah tahu misi jiwa Anda itu untuk reboisasi hutan yang gundul, tentu saja orang ini nggak cocok untuk Anda. Jadi kalau Anda menjalani hubungan ini, ya dia nggak akan sejalan dengan misi jiwa Anda. Jadi dia bukan orang yang tepat untuk Anda, jadi Anda melepas dia. Karena berpisah, Anda fokus di misi jiwa Anda. Ketika Anda sudah menanam pohon, seseorang datang. Kemudian dia membantu Anda untuk menanam pohon-pohon di hutan yang sudah gundul itu. Dan dia tetap bersama Anda sampai lama sekali. Orang ini sejalan dengan misi jiwa Anda. Orang ini adalah orang yang pas untuk Anda. Tidak peduli dia twin flame atau soulmate, tapi dia sejalan dengan Anda dan ya ini adalah teman Anda. Kira-kira seperti itu alegorinya.